Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa yaqina. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahlin nar. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, terutama nikmat iman dan juga nikmat Islam. Sehingga kita masih bisa berjumpa lagi dalam kajian ini yang mudah-mudahan kajian ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan juga salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menuntun kita, membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan keterbukaan ini, khususnya dalam ilmu agama. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita semua berada dalam padang mahsyar, kita semua berada di padang mahsyar kelak nanti hari kiamat, itu semua adalah satu kepastian yang tidak boleh kita ragukan. Kita yakin bahwasannya setelah dunia ini ada dunia selanjutnya, yaitu akhirat. Ketika seseorang meninggalkan dunia ini, maka dia akan berpindah ke alam barzakh. Dan ketika selesai alam barzakh, maka dia akan lanjut lagi ke alam akhirat selanjutnya. Ada yaumul mahsyar, ada yaumul hisab, yaumul mizan, dan lain sebagainya. Dan itu semua harus kita yakini, karena meyakini hal tersebut adalah termasuk rukun iman, ya, yaitu iman kepada hari kiamat. Nah, ikhwati rahimakumullah, siapakah nanti yang akan memimpin kita di hari kiamat? Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan dalam satu hadisnya, riwayat Imam Ahmad, yang mana dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, "Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhra." Aku adalah pimpinannya anak Adam pada hari kiamat, wala fakhra, tanpa membanggakan diri. Nah, artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan informasi ini bukan semata-mata sombong, bukan semata-mata untuk membanggakan diri beliau, tapi murni beliau ingin menyampaikan informasi ini. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa biyadi liwa'ul hamdi wala fakhra." Dan di tanganku ada
panji pujian atau bendera pujian, wala fakhra, dan bukan membanggakan diri. Ya, nanti kelak Rasulullah sambil memegang ya bendera yang disebut dengan liwaul hamdi, bendera pujian. Kemudian wa ma min nabiyyin yauma idzin Adam faman siwahu illa tahta liwa'i. Kata Rasulullah, dan tiada seorang nabi pun di hari tersebut, di hari kiamat, mulai dari Nabi Adam hingga nabi-nabi lainnya, kecuali berada di bawah panjiku. Jadi pimpinannya umat manusia nanti di akhirat adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau nabi yang terakhir, namun beliau sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nabi-nabi yang lain ya, dari mulai Nabi Adam, Idris, Nuh sampai Nabi Isa alaihi salam itu berada di bawahnya bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul juga mengabarkan bahwasannya wa ana awwalu man tanshaqqul anhul ardu wala fakhra, dan aku adalah orang yang pertama kali buminya terbelah ya, dan bukan membanggakan diri. Maksudnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang pertama kali makamnya, kuburannya itu terbelah, dan beliaulah yang pertama kali dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kali keluar dari kuburnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ikhwani rahimakumullah, wa ana awwalu syafi' wa awwalul musyaffa'in wala fakhra, dan akulah orang yang pertama yang memberi syafaat, dan aku juga lah orang yang pertama yang diterima syafaatnya dan diperbolehkan memberi syafaat tanpa membanggakan diri. Nah, artinya ikhwani rahimakumullah ya, Rasulullah adalah orang yang pertama kali memberikan syafaat kepada manusia semua. Nah, dalam satu keterangan, dalam satu kitab ada yang disebut dengan syafaatul uzma. Apa syafaatul uzma? Itu syafaat yang mencakup banyak orang, seluruh manusia pada saat itu. Di mana ketika orang-orang ya yang kepanasan di padang mahsyar, yang ingin segera menentukan selanjutnya ya, kalau memang ke neraka, kalau memang ke surga ya ke surga. Ya, mereka kira neraka itu lebih ringan, lebih enak daripada berkumpul di padang mahsyar, yang padahal ya neraka itu adalah tempat yang paling menyedihkan, tempat yang paling menyeramkan untuk orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika mereka tidak kuat dengan panasnya padang mahsyar, mereka datang ke nabi-nabi yang lain, Nabi Adam, kemudian terus ke nabi-nabi yang lain, nabi-nabi yang lain itu tidak bisa memberikan syafaat kepada mereka semua, kepada manusia semua pada saat itu. Dan yang pertama kali diterima syafaatnya, yang pertama kali memberikan syafaat
adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika nabi yang lain memerintahkan kepada Rasulullah saja, ya, yang untuk meminta kepada Allah agar memutuskan, ya, setelah di padang mahsyar itu selanjutnya apa, ya, maka Rasul langsung meminta kepada Allah, dan Rasul meminta kepada Allah, langsung Allah terima permintaannya. Nah, disinilah menunjukkan bahwasannya orang yang pertama kali diberikan keleluasaan atau diperbolehkan oleh Allah memberikan syafaat adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau juga orang yang pertama kali memberikan diterima syafaatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, setelah itu baru syafaat-syafaat yang lainnya yang Allah perbolehkan kepada manusia-manusia yang lain untuk memberikan syafaat. Nah, ikhwani rahimakumullah, di sini adalah menunjukkan bahwasannya kemuliaan daripada Rasul kita, Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak meminta menjadi umatnya Rasulullah. Kita tidak pernah menyangka menjadi umatnya Rasulullah, dan menjadi umatnya Rasulullah SAW adalah satu kenikmatan yang sangat besar bagi orang yang memahaminya, bagi orang yang mengetahuinya. Karena banyak kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan kepada umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan adanya hadis ini kita menjadi sadar bahwasannya kita bisa bersyukur atau kita patut bersyukur kepada Allah menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan syukur kita bisa kita realisasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan terus menjalankan segala perintah Allah dan Rasulnya, dan juga menjauhi segala larangan Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, apa yang kita bahas pada kali ini bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk diri pribadi dan umumnya kepada para hadirin semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.